Halo guys, ini Anthony dari channel Anthony Mining. Kali ini saya mau bahas sedikit soal Hive OS. Banyak yang tanya, lihat hasil mining itu di mana sih? Yang jelas bukan di balance. Kalau pakai Hive OS ini yang jelas bukan di balance yang ini. Ini balance adalah deposit kita untuk membayar Hive OS. Jadi di sini saya ada angka 9,52 itu muncul dari billing. Di paling bawah itu saya pernah masukkan $10. Ini saya bayar ke Hive OS. Lalu ini potong terus. Nah, untuk membayar Hive OS kita perlu masuk di bagian billing. Jadi dari Hive OS ini di depan, ya. Saya mulai dari depan aja, lalu pencet farm yang ini bisa. Nah, klik aja, lalu masuk ke billing. Di bagian billing, di sini ada pilihan Hive dan coin payment. Nah, coin payment ini saya sudah klik LTC. Nah, jadi dapat alamat deposit untuk LTC. Jadi kirim aja ke alamat sini. Yang lain juga bisa kalau mau dari Hive, tetapi takutnya biaya kirimnya jauh lebih besar lagi. Jadi silakan dicek aja yang mana yang lebih kecil dan lebih cocok. Kalau saya pakai LTC. Di Indodax itu kirim bisa minimum adalah 0,1, jadi kita mesti beli LTC sebanyak 0,1. Tidak perlu satu ini adalah kurs. Sedangkan kita beli di Indodax itu 0,1 sudah bisa dikirim. Nanti kena potong agak besar sih sekarang, tapi ya tidak, bagi saya tidak melihat ada pilihan yang lain. Nah, kemudian nanti otomatis masuk ke balance. Ya, di sini saya ada dua worker. Satu saya mining Ergo, satu saya mining Ethereum. Jadinya saya tidak bayar karena satu rig adalah gratis. Rig yang kedua, selama kita tidak mining Ethereum, tidak perlu bayar. Kalau ini rig yang ini saya ganti ke Ethereum, maka saya akan bayar. Bisa juga kalau kita mining di NiceHash atau di Hive on Pool, itu bisa 3 rig atau 4 ya. Nah, itu tidak perlu bayar. Oke. Terus untuk iklan dulu ya guys, yang mau mining pakai Hive OS jangan lupa pakai link saya ya, saya taruh di deskripsi video nanti. Klik, lalu kalau mau bonus $10 untuk Hive OS-nya, kasih masuk promo code Anthony Mining ya. Bantu-bantu ya, biar saya juga dapat tambahan sedikit-sedikit. Kalau dilihat di sini kan ya lumayan lah, dapat $4. Ya receh tapi lumayan. Oke, lanjut. Jadi hasil mining saya tunjukkan adalah Ergo. Itu kita tidak lihat, sekali lagi tidak lihat di balance. Di halaman Hive OS ini tidak ada sama sekali informasi hasil mining. Kecuali nanti di walletnya ada yang disetting, ya beda lagi. Tapi saya tidak pernah pakai itu. Saya selalu lihat hasil mining di pool. Ergo poolnya ini di ergo.nanopool.org. Lalu contoh ya. Nah, di sini. Nah, kalau masuk Ergo poolnya, di sini kanan atas ada address. Nah, kopikan aja wallet Ergonya, lalu search. Di sini kelihatan balance-nya berapa, unconfirmed berapa. Terus kalau lihat di payment, ini worker adalah yang connect. Di sini payment, nah ini saya sudah terima payment Ergo beberapa kali. Share-nya saya tidak terlalu perhatikan biasanya. Yang penting di pool up, di miner tidak ada problem.
Dan kalkulator ini adalah penghitung approximate. Jadi kira-kira satu hari saya dengan speed 223, 200 average-nya ini 230, saya bisa dapat 2,1 ergo. Jadi saya set minimum payment-nya 2 ergo supaya saya bisa dapat setiap hari dapat payment. Juga dengan ini yang garisnya hash-nya ini putus-putus. Biasanya kalau tidak ada tulisan error di atas ini, itu mestinya tidak terlalu bermasalah. Itu koneksi dari rig ke server Hive itu putus. Tapi yang penting selama kita lihat di pool ini hash-nya nggak putus-putus, mestinya tidak ada problem. Contoh kalau yang di bawah ini kan anggaplah putus di sini. Ini problem. Jadi seandainya putus baru nyambung lagi di pool, itu problem. Tapi kalau di pool garisnya tidak ada putus, seharusnya tidak ada masalah. Tidak perlu dikhawatirkan. Biasanya ada beberapa koneksi yang tidak terlalu bagus ke server Hive. Jadi laporannya itu sering putus. Nah, juga kalau mau diskusi soal Hive, ada error atau bagaimana, itu saya sarankan untuk kasih screenshot yang penuh. Ya, di Windows ini ada snip and sketch. Diketik aja snip and sketch. Nanti tinggal kita new. Kita blok aja yang mau dipakai. Ya kan? Kalau ini mungkin sampai masih ada beberapa baris di bawah, kurang bisa sampai bawah, ya kita di setiap browser itu selalu sama kok. Pencet kontrol lalu scroll mouse-nya kita. Nah, kita sudah bisa zoom out. Dengan begini, lalu kita ambil snip and sketch itu, lalu plus. Dengan begini kita sudah dapat fotonya. Ini tidak perlu di save repot-repot, langsung bisa di paste ke chatting kok. Jadi contoh saya buka Facebook. Nah ini, jadi contoh kalau di Facebook kita bisa langsung paste di sini. Ctrl V, langsung Ctrl V. Nah ini yang tadi di foto itu sudah muncul, ya kan? Jadi tampilkanlah satu layar overview yang full. Jangan di foto, kalau bisa ya jangan di foto, karena separuh-separuh pusing untuk lihatnya. Contoh nanya cuma sebagian dapat ini doang. PGA-nya kita tidak tahu, overclock-nya kita tidak tahu, dan lain-lain. Tidak ada informasi apa-apa di sini. Cuma kelihatan megahertz dan temperatur, kita tidak bisa tahu yang lainnya. Oke, ini satu overview. Selanjutnya flagship juga sama. Cari snip and sketch. Dari yang ini sama juga tidak apa-apa. Nah, dari minor sampai ini aja cukup. Nah, udah. Terus masuk ke Facebook tadi, Ctrl V lagi. Nah, sudah muncul 2 foto. Mestinya 2 ini sudah cukup, tapi kalau mau ditambahin lagi satu yang bagus, biasanya saya masuk ke ini, shell in the box, user 1. Nah, kalau problemnya di minor ya dikopikan aja kayak ini, new. Nah, tinggal di copy, lalu sertakan ke Facebook. Dengan begini, kalau minta tolong orang untuk cari permasalahannya, mestinya jauh lebih cepat. Karena kita tidak perlu bertanya lagi untuk cari tahu informasi yang lain, karena informasi yang diberikan sudah sangat lebih dari cukup. Kecuali nanti ada tambahan-tambahannya, nanti kita bisa lewat diskusi itu. Mudah-mudahan bisa membantu. Oke?